ayah dan bunda dimanapun berada. Pada hari ini saya Ibu Lili Pulungan dari Komisi Pendidikan Program Kerja Bunda PAUD Kota Pontianak akan mewawancarai Bapak Aloysius Hanung Rumekso, SPSI, SPN Edu. Nah, beliau adalah Educational Consultant. Beliau bertugas di Plastic Center yang beralamat di Jalan Purnama 7A, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, selamat pagi Pak Aloy. Selamat pagi. Wah, luar biasa ya, hari ini seger ya kita ya. Amin. Oke, Ya. Pak Aloy. Ini kita pada hari ini ingin berbagi dengan ayah bunda yang ada di Kota Pontianak. Ya. Jadi selama belajar dari rumah atau BDR, ternyata ditemukan ada kasus ya orang tua yang menemukan di mana anaknya itu tidak bisa fokus, alias fokusnya pendek. Ya, jadi fokusnya pendek. Jadi ada kekhawatiran orang tua muda ini, bagaimana sih cara menangani anak yang fokusnya pendek ini? Iya. Gimana Pak? Silakan. Nah, ini yang menjadi masalah orang tua zaman sekarang ya, memang ya. Kadang-kadang orang tua merasa bahwa ketika anaknya tidak bisa duduk, diam, kemudian fokusnya pendek, sedikit lebih aktif, kemudian orang tua mengatakan, aduh anak saya bermasalah gitu. Atau bahkan orang awam mengatakan bahwa oh ini ADHD gitu ya. Padahal tidak sesimpel itu, tidak segampang itu untuk kita mendiagnosa apakah anak tersebut apakah anak tersebut adalah anak memang dengan gangguan perkembangan atau seperti apa gitu. Jadi kita harus lihat dari berbagai macam sisi, Madam Lili. Jadi nanti kalau memang orang tua merasa bahwa ini menjadi sangat bermasalah, biasanya orang tua harus lakukan sendiri nih observasi ringan dulu. Observasi ringan itu bisa dilakukan kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 bulan. Kok anak saya tetap tidak bisa mengikuti alur proses seperti ini? Nah, orang tua harus datang atau berkonsultasi kepada yang ahlinya, biasanya psikolog atau dokter. Biasanya seperti itu. Dokter anak ya. Iya gitu. Dan ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa memang rentang perhatian anak-anak itu sesuai dengan usianya. Gitu. Contoh misalnya kita bicara dari anak yang di bawah 1 tahun, misalnya anak di bawah 1 tahun itu rentang perhatiannya paling cuma kurang dari 1 menit, Madam. Ya, contoh misalnya 15 bulan itu paling 1 menit. Kemudian 16 sampai dengan 18 bulan itu 2 sampai dengan 3 menit. Kemudian 1 sampai dengan 3 tahun itu antara 5 sampai dengan 10 menit. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa di mana anak-anak sedang mau eksplor nih. Makanya ketika orang tua melihat bahwa anaknya kok aktif sekali ya di usia ini, ya memang begitu. Jadi memang seperti itu. Jadi mereka ingin tahu dengan dunianya, mereka pasti memegang sesuatu, mereka ingin menyentuh, mereka ingin melempar, gitu ya. Mereka ingin lari, mereka kesana kesini dan sebagainya. Itu di usia 1 sampai dengan 3 tahun. Jadi jangan khawatir ketika memang anaknya memang aktif di usia 1 sampai dengan 3 tahun. Karena tentang perhatiannya untuk usia 2 tahun itu hanya sekitar 7 menit. Usia 3 tahun sekitar 9 menit sampai dengan 10 menit lah. 4 sampai 5 tahun? Untuk 4 sampai dengan 6 tahun. 4 sampai 6 ya. Itu kan masa prasekolah. Jadi proses di mana anak-anak ini melakukan transisi dari bermain menuju ke proses belajar. Itu namanya fase eksplorasi. Nah, itu antara 20 sampai dengan 30 menit. Nah, kemudian untuk anak yang usia 6 sampai dengan 12 tahun, biasanya durasinya lebih panjang. Biasanya 30 sampai dengan 40
5 menit. Nah, itu mereka sudah mempunyai semangat kompetisi yang cukup lumayan bagus, karena memang anak-anak ini sebenarnya sudah mampu fokus pada satu aktivitas saja. Makanya kalau Madam Lily di sekolah, 1 jam pelajaran berapa ya? Untuk anak TK biasanya berapa? Satu jam pelajaran adalah 30 menit. Untuk SD 45 menit biasanya. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke. Sekarang penanganannya gimana yang bisa dilakukan oleh orang tua? Kita pasti harus lihat dulu, Madam, untuk menentukan apakah memang anak ini memang bermasalah atau tidak. Karena penyebab anak tidak fokus itu variabelnya banyak. Pertama adalah kita bisa lihat dari lingkungannya, apakah mendukung atau tidak. Ya, lingkungannya itu apakah banyak distraksi atau tidak. Artinya kebanyakan anak-anak gangguan, apakah anak-anak ini mudah terganggu karena masalah apa yang dari pandangan misalnya, ya, gangguan dari suara bagaimana, gangguan dari cahaya bagaimana. Nah, itu pertama itu. Yang kedua, kita juga bisa lihat dari masalah bahasa dan komunikasi. Bisa aja anak memang tidak bisa mengkomunikasikan, ya, atau memang ada masalah di area pemahaman bahasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga kita lihat dari faktor physical needs. Physical needs itu adalah pola badannya dia. Itu bisa disebabkan karena pola tidurnya yang buruk, kemudian kondisinya pada saat anak itu melakukan pengajaran atau aktivitas tersebut dalam kondisi lapar misalnya, itu bisa juga. Atau memang karena saya juga begitu. Iya, kalau itu karena kurang fit juga bisa. Ya, itu yang ketiga. Variabel yang keempat itu bisa stres atau cemas, atau mungkin tekanan-tekanan tertentu. Jangan dianggap anak-anak tidak bisa stres ya. Ya, misalnya kehilangan keluarga, ya, anggota keluarga, atau kehilangan peliharaannya, begitu. Atau ada kecemasan karena tugas-tugasnya. Nah, itu juga bisa, ya. Mainan favorit yang hilang. Ya, itu juga bisa. Nah, yang kelima, kita juga mesti lihat juga dari pola asuhnya juga. Pola asuh. Betul. Apakah memang anak tersebut mengalami kesulitan untuk mengikuti arahan? Artinya memang secara kepatuhan anak ini mempunyai kepatuhan yang rendah. Jadi pola asuh orang tua juga bisa dilihat dari sana. Kemudian yang keenam itu kita juga bisa lihat dari materi atau pelajaran yang kita berikan. Apakah memang materi atau pelajaran tersebut sesuai dengan pemahaman anak atau tidak? Kadang-kadang kan ekspektasi sekolah atau ekspektasi kita sebagai orang tua kan berbeda dengan kondisi anak, ya. Kan ada anak yang memang cepat menangkap, ada anak yang kurang lamban, ya, untuk menangkap. Nah, itu bukan berarti wah ini anak saya pasti bermasalah, anak saya ini. Karena setiap anak mempunyai starting point yang berbeda, ya. Betul. Nah, yang terakhir kita lihat kalau dari ke-6 tadi, ternyata memang tidak termasuk, berarti bisa aja juga karena memang disorder, memang gangguan. Gangguan itu apakah memang gangguan gangguan ADHD bisa, gangguan ADD bisa, atau memang gangguan yang disebabkan karena diagnosa tertentu seperti autistik dan sebagainya. Itu ciri khasnya pasti kelihatan dari atensi, dari rendah perhatian. Waduh, luar biasa sekali penjelasannya Pak Aloy. Nah, ayah bunda, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Pak Aloy, jadi dari 6 segmen tadi, jika sudah dilakukan observasi dan ternyata tidak ada dari ke-6 itu, jadi ayah bunda dapat segera menghubungi ahlinya, ya Pak ya? Iya. Anak dan sebagainya, ya. Oke, ayah bunda, terima kasih untuk sharingnya hari ini loh Pak Aloy. Latihannya tidak?
Bagaimana cara melatihnya? Oh, boleh. Gimana tuh Pak? Ada beberapa cara, Madam Lily. Ada beberapa cara. Jadi kita bisa untuk meningkatkan fokus konsentrasi. Biasanya Bunda di rumah ya bisa memainkan game-game, permainan itu yang membangun fokus konsentrasi. Contohnya misalnya bersama dengan anak-anak kita bisa main Uno, ya. Kadang-kadang sudah disediakan tuh di toko buku misalnya untuk mencari perbedaan. Ada juga. Kemudian bisa juga kita bermain sequencing. Sequencing itu mengurutkan gambar, membaca menu misalnya. Atau kita bisa juga yang paling bagus adalah silent game. Silent game itu duduk tenang, jadi patung, fokus, tidak bergerak. Nah, itu meningkatkan fokus konsentrasi anak terhadap dirinya, self-awareness. Itu kalau kita lihat dari sisi permainan. Juga kita harus bisa, Madam Lily, bisa memanfaatkan. Kita harus pintar-pintar nih sebagai orang tua, memanfaatkan energi yang tepat. Kadang-kadang orang tua memberikan pembelajaran atau evaluasi tidak melihat, wah ini energi sudah habis untuk main dulu baru diberikan pengajaran. Anaknya pasti tidak fokus. Habis dari awalnya. Iya, yang ketiga caranya adalah kita harus cek juga lingkungan pada saat kita belajar atau kita melakukan aktivitas itu mendukung atau tidak. Artinya bebas dari distraksi. Contoh misalnya gadget, handphone, TV dan sebagainya. Pada saat aktivitas itu harusnya tidak ada di sana, karena biasanya anak-anak khususnya untuk yang usia 1 sampai dengan 3 tahun yang masa-masa eksplor itu, dia kan sangat tertarik dengan warna, dengan gambar bergerak, dengan cahaya dan sebagainya. Jadi itu sebisa mungkin dihilangkan yang menjadi distraksinya, gangguan-gangguan anak. Gitu. Kemudian kita juga bisa cara melatihnya adalah dengan cara DTT, Discrete Training Trial. Jadi memecah-mecah tugas. Ya, contoh misalnya ketika kita mengajak anak-anak untuk membaca, membaca suatu buku, mungkin ayah bunda bisa lakukan, hanya 1 halaman dulu, baca dulu, kemudian diskusikan. Ya, bisa aja nanti begitu sudah membaca diberikan tanya jawab atau diberikan aktivitas misalnya mewarnai yang berhubungan dengan bacaan dan sebagainya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi ke halaman berikutnya gitu. Itu bisa. Jadi tidak harus langsung selesai begitu. Iya, bisa seperti itu. Nah, yang paling bagus adalah kita bisa kalau ayah bunda ingin anaknya lebih konsisten, bisa dengan menggunakan target waktu. Target waktu artinya setiap memberikan sesuatu itu tugas. Iya, memberikan tugas, memberikan pelajaran itu kasih target waktu. Kira-kira ini berapa lama ya? Jadi tidak anak juga merasa bahwa waduh kepanjangan yang mau main dan sebagainya, dia udah stres duluan karena terlalu panjang misalnya, atau memang terlalu pendek, jadi akhirnya terdistraksi untuk hal-hal lain, mungkin alat tulisnya dan sebagainya gitu. Itu bisa kita buatkan scheduling seperti itu. Nah, dari situ nanti kita akan jauh lebih bagus ketika kita bisa memberikan reward atau penghargaan kepada anak. Nah, ini sebenarnya tidak masalah kan kalau kita kasih reward ke anak-anak. Kan ada pendapat ahli juga, jangan kasih reward ke anak-anak, nanti kebiasaan katanya. Tapi reward dalam arti tanda petik ya. Jadi rewardnya ini juga harus tarik dulu. Artinya kalau kita bicara intermittent gitu ya, Madam Lily ya, kita sebutnya token ekonomi. Nah, pada saat nanti setelah diberikan reward, kita evaluasi juga, bukan hanya sekedar sudah selesai kita berikan, sudah selesai kita berikan gitu. Nah, nanti dievaluasi, kenapa diberikan, kenapa tidak diberikan, kenapa rewardnya dikurangi dan sebagainya gitu. Nah,
pertanyaannya adalah beberapa orang tua suka bertanya, bagaimana ketika anak saya ciri khasnya ketika diberikan sesuatu pelajaran atau tugas itu menjadi stres atau gelisah, tidak mau mengerjakan dan sebagainya. Atau ketika memang tugas sekolahnya berat, terlalu berat, item baru dan sebagainya. Nah, orang tua bisa memberikan latihan pernapasan sebenarnya. Pernapasan. Coba iya. Coba gimana cara pernapasan? Latihan pernapasan itu. Iya. Jadi ambil nafas aja. Orang tua sampaikan bahwa oke, ini pelajarannya berat, tapi tarik nafas, keluarkan dengan perlahan. Bantu. Ya, Pak, ya? Iya, betul. Tarik ulur. Berapa menit? Tarik ulur. Dengan hitungan misalnya 10 menit. Dan sampai 10 kali perhitungan. 10 kali menit habis dan kata. Nah, itu nanti kemudian kita sampaikan aja bahwa dengan menghitung itu, dengan narik nafas itu terjadi relaksasi, pasti anak lebih rileks. Ya, pengalihan juga terhadap emosinya. Nah, itu bisa terjadi. Atau bisa juga kalau bunda di rumah melakukan ingin anaknya jauh lebih fokus, lebih konsentrasi, kita juga bisa latihan imajinasi. Contohnya misalnya duduk tenang sama-sama dengan ayah bundanya, kemudian seolah-olah kita membayangkan gitu ya, itu dia lagi piknik misalnya di pantai. Coba kamu bayangkan di pantai ada apa, ya, sebutkan itu. Bayangkan di pantai ada apa, ada pasir, ada apa lagi, kamu lihat apa di pantai. Nah, itu imajinasi. Itu beberapa aktivitas yang bisa meningkatkan. Luar biasa sekali ya Pak Aloy ya. Luar biasa sekali sharingnya hari ini. Ya. Nah, ayah bunda, terima kasih banyak ya Pak Aloy untuk sharingnya yang mungkin di luar jangkauan kami. Karena Pak Aloy ini luar biasa sekali ya. Jikalau mungkin ayah bunda ingin mengetahui lebih banyak lagi atau ingin berkonsultasi, nanti boleh ya hubungi Pak Aloy juga ya. Boleh. Oke, di Basket Center ya Pak ya. Oke. Tapi Pak Aloy orangnya sibuk sih. Nanti keluar kota ya, ini aja untuk acara Pak Aloy harus buat janji seminggu sebelum ya. Oke, terima kasih banyak Pak Aloy atas nama ayah bunda sekota Pontianak. Kami ucapkan terima kasih banyak atas sharingnya pada hari ini. Ayah bunda, terima kasih atas perhatiannya. Selalu sayangi buah hati kita dan selalu menjadi orang tua yang cerdas. Salam perubahan.